eh, selamat malam, shalom buat kita semua. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya tadi ada di situ, Agustinus Setiawidi. Saya biasa dipanggil Agus. Saya sebenarnya orang sini ya. Dulu waktu kecil saya sekolah di Gang Petasan. Tahu nggak Gang Petasan? Nggak jauh, Angke sana. Ya, Santo Yusuf. Masih ada ya? Nah, jadi saya alumnus Santo Yusuf. Tahun berapa? Tahun 70-an. Tadi banyak yang tanya saya dari mana aslinya. Bapak saya orang Tegal, ibu saya orang Purwokerto. Tapi saya nggak tahu nenek moyang saya ya. Saya belum pernah tes DNA. Saya agak yakin ada keturunan Tionghoanya juga atau Jepang atau saya nggak tahu. Buat saya nggak penting, tapi ya yang penting yang penting saya ada di sini ya. Saya masih hidup, saya masih dikaruniai hidup, dan saya masih bisa berkumpul bersama-sama dengan sebagian, tidak semua ya, jemaat GKI Perniagaan. Nah, saya diberi tema untuk seri 2 ini yang saya nggak tahu apakah ini yang paling apa ya, paling menarik atau paling apa ya. Dari ke-10 firman Tuhan saya bacakan ya. Ini perintah yang ke-7, ayat yang ke-14 dari Keluaran 20. Wah, hafal semua ya. Bagus. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Jadi ini salah satu larangan, namanya saja larangan ya. Jadi jangan lakukan ini, dan saya tidak tahu apakah di seri 2 yang sebelumnya sudah dijelaskan kalau larangan dalam 10 perintah Tuhan ini ya, 10 firman Tuhan ini, itu dalam bahasa aslinya larangannya itu nggak boleh dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan berzina. Jadi larangannya gitu, bukan cuma sekarang jangan berzina, nanti tahun depan boleh. Atau jangan parkir di sini, jangan parkir di sini, di sana boleh. Atau jangan parkir di sini hari ini, minggu depan boleh. Ke-10 firman yang ada di dalam Keluaran ini ya, kalau isinya larangan berarti jangan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, apakah saya bisa? Ya, oke. Kalau gitu saya di mana supaya saya bisa melihat semua begini ya. Oke, saya tes. Ya. Harusnya ke sana. Ya. Nah, boleh dibaca-baca, tapi saya nggak akan membaca itu semua. Saya ngobrol aja ya berdasarkan apa yang ada di sana. Opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudara semua boleh lihat di sana. Saya akan jelaskan secara sederhana ya, secara sederhana. Jadi, mungkin sudah tahu juga bahwa 10 firman itu biasanya dibagi 2. 1 sampai 5 itu urusannya antara Allah dengan kita. 5 sampai 10 itu hubungan antara kita. Ya. Minggu lalu yang ke-6 apa? Jangan membunuh. Nah, itu urusannya antar kita. Jadi bagian yang kedua ini ya dimulai ya oleh larangan yang ada hubungannya dengan hubungan. Jangan membunuh itu kan hubungan antara kita ya. Artinya jangan mengakhiri apa yang menjadi anugerah Tuhan yang paling hakiki, yang paling penting, yang paling dalam. Hidup
kita, sesama kita. Nah, mungkin juga sudah dijelaskan apa sih artinya membunuh, kalau perang, membunuh atau bukan, dan sebagainya ya. Jadi saya tidak akan mengulang. Nah sekarang, setelah perintah jangan membunuh, jangan berzina. Maaf, ada yang pernah membunuh? Enggak ya? Membunuh nyamuk, saya setiap hari membunuh nyamuk. Maksudnya membunuh manusia ya. Ada yang pernah berzina? Nah sekarang kita sama-sama ya akan belajar ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud jangan berzina di dalam Alkitab. Dan ingat ya, 10 perintah ini adalah pegangan hidup bagi orang Israel pada waktu itu, bagi umat Tuhan pada waktu itu. Dan karena kita, gereja, orang percaya, mewarisi iman dari nenek moyang rohani kita, maka inilah sebenarnya yang juga menjadi pegangan hidup. Walaupun kita punya hukum ya. Kalau kita membunuh, pertama-tama kita akan berurusan dengan hukum, dengan polisi. Kalau kita berzina, urusannya dengan nggak ada. Nah ini uniknya ya. Urusannya sama polisi berzina. Hah? Oke, nanti kita akan lihat definisinya. Tapi 10 firman itu sekali lagi dibagi 2, 1-5 urusan Allah dengan kita yang vertikal. Nah, 1-5 urusan kita dengan Tuhan yang vertikal. 6-10 itu urusan kita sebagai umat Tuhan. Jadi ke-10 firman itu mengatur ya begitu rupa, sedemikian rupa sehingga hubungan kita dengan Allah dipelihara, hubungan kita dengan sesama juga dijaga, dipelihara. Jadi harusnya ya, kalau kita semua taat, manusia taat dari dulu ya, maka hidup ini damai, aman, sejahtera. Hubungan kita dengan pencipta baik, hubungan kita dengan sesama baik. Tapi apakah begitu pada kenyataannya, praktiknya yang kita lihat di TV, baca koran, sekarang nggak pernah baca koran ya, tinggal lihat HP kita. Yang terjadi semua ditaati? Enggak ya. Ya contohnya sudah terlalu banyak ya. Banyak sekali. Nah jadi sekarang kita akan membahas secara khusus apa itu jangan berzina. Singkat kata begini. Waktu bangsa Israel ya, menerima 10 firman itu, bangsa Israel bukanlah bangsa yang pertama kali. Karena bangsa Israel memang bukan bangsa pertama yang ada di timur tengah kuno pada waktu itu. Kalau yang belajar sejarah ya, bangsa Mesir lebih tua. Bangsa yang sekarang ada di sekitar Irak, Iran ya, itu jauh lebih tua. Nah, jadi kalau kita ya melihat kehidupan bangsa-bangsa yang lebih kuno dari bangsa Israel, ternyata bangsa-bangsa yang lebih kuno itu ya, yang lebih kuno dari Israel juga mengerti pentingnya hubungan antara sesama. Ya. Hubungan antar sesama. Nah, coba kita lihat. Mungkin saya balik ke sini dulu. Nah ini dia. Jadi bangsa-bangsa yang lebih kuno dari bangsa Israel itu juga punya hukum seperti 10 perintah ini. Jadi ini ahli-ahli ya, bukan saya ya. Ahli-ahli itu ngumpulin dokumen-dokumen. Antara lain ya isinya itu misalnya ada gugatan kasus terus nanti diajukan ke pengadilan. Gugatan itu antara lain ada contoh misalnya ya, ada seorang istri perempuan sudah bersuami ya,
kedapatan tertangkap basah berhubungan intim dengan laki-laki yang bukan suaminya. Ketahuan sama suaminya, ya, ketahuan sama suaminya, lalu suaminya membawa istrinya itu ke pengadilan. Memang di dalam dokumen-dokumen itu ya nggak diceritakan bagaimana orang yang berselingkuh dengan perempuan itu. Kayaknya ini sampai sekarang ya. Kalau ada kasus perzinahan, maka yang disoroti laki-lakinya atau perempuannya? Perempuannya. Nggak fair ya. Gimana yang perempuan? Nggak fair ya. Orang dua-duanya kok yang melakukan. Kenapa yang disorot cuma perempuannya? Nah, itu dari dulu seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa yang laki-lakinya itu tidak dihukum. Tapi, ya sekali lagi, tapi yang disoroti itu memang perempuannya. Nah, jadi kalau kita ditanya apa itu zina atau perzinahan sebagaimana yang ada di dalam Alkitab, maka ini nih, ya, definisinya. Jadi perzinahan itu hubungan intim seksual sukarela antara orang yang sudah menikah, nah ini ya, orang yang sudah menikah dengan orang yang bukan pasangan resminya. Itulah yang dimaksud di dalam Alkitab. Jadi misalnya ya, saya kan sudah menikah. Kalau saya ya melakukan hubungan intim bukan dengan istri saya, nah itu zina namanya. Berzina. Jadi itu maksudnya ya. Sukarela tetapi bukan dengan pasangan yang resmi, yang diberkati. Kira-kira begitu. Itu namanya perzinahan. Perzinahan dibedakan dengan percabulan. Nah, percabulan ini pelanggaran etika seksual. Ya. Jadi percabulan itu fokusnya itu ke tindakan atau kegiatan seksual. Jadi ya, yang belum punya pasangan ya, atau yang sudah punya pasangan melakukan hubungan seksual di tempat-tempat tertentu. Tahu yang saya maksud ya? Di seluruh kota, di seluruh dunia ya, ada tempat-tempat di mana biasanya perempuan, sekali lagi ya, perempuan memberikan jasa, ya, memberikan jasanya. Kalau yang melakukan itu tidak mempunyai ikatan perkawinan yang resmi, maka kategorinya percabulan. Nah, sekali lagi, perzinahan itu, perzinahan sebagaimana yang ada di dalam 10 firman itu terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, resmi, diberkati. Nah, jadi beda ya, itu yang dimaksud dengan perzinahan. Sehingga nanti kita akan lihat ya, bahwa kalau orang melakukan tindak perzinahan ya, maka bagi bangsa Israel dan sebenarnya juga bagi gereja, karena di dalam perjanjian baru ada, itu sebenarnya yang dikhianati bukan hanya pasangan tetapi Tuhan sendiri. Karena ya nanti kita akan lihat ya, hubungan antara Allah dan umatnya itu seringkali memakai metafora ya, gambaran hubungan antara Allah sebagai pengantin laki-laki ya kan, lalu umat Israel sebagai mempelai perempuan. Nah, oke, kita teruskan. Nah, ini soal hukum ya. Sebenarnya kalau kita lihat ayat-ayatnya, kalau nanti opa oma bapak ibu mau slide ini silahkan di share, tidak ada masalah, terutama untuk melihat ayat-ayatnya ya, untuk melihat ayatnya dan hukumnya. Saya lewatkan aja. Nah, ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang melihat
Apa sih itu zina? Nah, macam-macam ya. Zina itu bisa dipakai sebagai penyembahan berhala, dosa terhadap Allah, hal yang keterlaluan, pelanggaran yang menjijikan, mencemarkan, kejahatan, kenajisan. Jadi, perzinahan itu tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang baik, yang positif. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena, tadi sekali lagi ya, yang terjadi adalah pengkhianatan atas apa yang sudah menjadi kesepakatan. Coba kalau kita masing-masing ingat yang sudah menikah ya, opa, oma, waktu dulu menikah diberkati oleh pendeta di gereja ya, itu kan mengucapkan janji ya. Iya, mengucapkan janji. Saya juga gitu dong, saya akan setia, istri saya juga akan setia, baik dalam suka, duka, sakit, sehat, punya uang, bokeh, ya kan? Dalam kebahagiaan dan dalam kesedihan. Nah, jadi perzinahan ini sebenarnya ya amat erat kaitannya dengan janji. Dengan janji. Seberapa serius, seberapa sungguh-sungguh kita waktu mengikat janji itu. Seberapa sungguh-sungguh. Karena sekali lagi ya, yang dinamakan perzinahan, tadi kita sudah tahu ya, itu adalah tindakan yang dilakukan oleh mereka yang sudah mengikat janji secara resmi, suami istri. Oke. Nah, ini contoh ya, ayat-ayat yang menggambarkan bahwa memang kalau berzina itu merusak. Bukan hanya merusak hubungan antar sesama, ya kita bisa bayangkan ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang terganggu relasinya karena perzinahan ya. Tapi bayangkan ya, kalau salah satu sudah dikhianati, bagaimana rasanya? Sulit untuk mengembalikan kepercayaan. Walaupun, nah, opa-oma pasti lebih banyak pengalaman dari saya ya. Ada kasus-kasus, contoh-contoh ya, misalnya istri yang dikhianati suaminya atau suaminya dikhianati istrinya, tapi akhirnya bisa kembali. Nah itu adalah pergumulan hidup ya, pergumulan hidup. Jadi yang paling penting yang kita harus ingat adalah bahwa tindak perzinahan itu sekali lagi ya, kalau dilakukan maka akan merusak hubungan antar sesama, karena ini hukum antar sesama manusia ya. Tapi yang jauh lebih penting ya, yang jauh lebih penting adalah ketika perzinahan itu terjadi, maka yang dilanggar itu adalah relasi kita dengan Tuhan juga. Karena kita berjanji bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan, bukan kepada pendetanya. Saya berjanji ya kepada Tuhan di hadapan jemaatnya. Begitu. Nah, terus ya ini serius ya, serius karena setelah jangan membunuh langsung jangan berzina. Kalau ini ditaruh di nomor 10 mungkin nggak terlalu serius, mungkin ya, tapi ini ditaruh setelah jangan membunuh. Setelah jangan membunuh langsung jangan berzina. Jadi ini memang urusan yang amat sangat penting ketika kita berurusan dengan antar manusia sesama kita. Nah, kalau mana tadi ya? Kasus pemerkosaan. Nah, kasus perkosaan itu hukumnya lain. Hukumnya lain. Yang menjadi fokus sekali lagi ya, yang menjadi fokus adalah kalau terjadi tindak perzinahan ya, perzinahan, maka kita lihat di situ ya. Ini ada, nah ini ya, harus ada 2-3 orang saksi dan seterusnya.
Nah, contoh di dalam Alkitab. Ini yang paling terkenal ya. Daud tahu Batsyeba itu istrinya Uria. Nah, ini perzinahan. Karena suaminya Batsyeba bukan Daud waktu itu, tapi Uria. Nah, ceritanya penuh dengan intrik ya. Begitulah kalau orang punya kuasa, otoritas, kayaknya semuanya bisa diatur, begitu ya. Yang paling penting dalam hal ini ya, kita lihat. Oke, kembali. Yang paling penting nih soal Daud ya. Yang paling penting adalah, ingatkah kita bahwa ketika Daud berzina dengan Batsyeba, kayaknya nggak ada yang tahu, ya kan? Tapi siapa yang tahu akhirnya? Tuhan. Tuhan ngomong kepada Daud melalui Nabi Nathan. Jadi tak ada yang sebenarnya ya, tak ada yang tersembunyi sebenarnya. Tak ada yang tersembunyi. Kalau kita mengaku, maka relasi kita dengan Tuhan bisa diperbaharui. Walaupun sekali lagi ya, pelanggaran itu ada konsekuensinya. Kita melanggar lampu lalu lintas, kalau ada polisi kan ditilang. Pelanggaran pasti dihukum. Nah, begitu juga apa yang dialami oleh Daud. Sehingga sekali lagi ya, kita melihat di sini, kalau perzinahan itu terjadi, maka yang paling baik yang harus dilakukan adalah apa? Diam ya, ngumpet atau kabur begitu. Seperti Daud. Daud kan tadinya nggak ngerti kan apa perumpamaan dari Nabi Nathan itu kan, ya. Tapi akhirnya Daud dikasih tahu, engkaulah itu. Setelah itu Daud melawan atau tidak? Tidak, dia mengaku dosa. Dan salah satu mazmur yang dia buat ya, lahir dari pengalaman dia itu, bahwa dia telah berdosa, melakukan perzinahan, dan dia minta ampun. Ada hukumannya? Ada. Apa hukumannya? Iya, anaknya mati, yang lahir dari Batsyeba. Begitulah ya, 10 firman, dan hari ini hukum yang ketujuh ya, membimbing umat Israel dalam urusannya ketika berhubungan dengan sesama, dan ketika kita tahu bahwa ada yang dilanggar, yaitu hubungan intim bukan dengan pasangan yang resmi, yang diberkati. Contoh-contoh di dalam Alkitab banyak. Pandangan tentang zina ya, di Ayub, di Mazmur, Yeremia, itu banyak sekali. Nanti lihat saja sendiri ya. Nah, jadi kalau mendengar itu ya, jangan berzina, jangan berzina, jangan berzina, jangan berzina. Sebenarnya ya, perintah atau larangan ini erat kaitannya dengan institusi ini, dengan ikatan pernikahan atau perkawinan. Itu erat dengan itu. Bukan dengan tindakan seksualnya. Bukan. Jadi kalau orang sudah mengikat janji, ya, yang dipegang itu adalah janjinya itu. Tindak seksualnya itu ya, persinahan yang melibatkan perilaku seksual itu ya, berhubungan intim dengan orang yang bukan pasangannya, itu hanya mengikuti. Hanya mengikuti. Begitu kita sudah tidak setia, segala sesuatu bisa terjadi. Bukan hanya hubungan seksual, bisa pembunuhan bisa terjadi kalau tidak setia ya. Apapun bisa terjadi. Saya punya channel favorit di YouTube. Namanya Umbrah, tahu Umbrah School, Umbrah School. Itu sebagian besar 99%
cerita kriminal, dan menurut saya 80% itu tentang ini. Tentang pengkhianatan, tentang ketidaksetiaan. Ya, dalam arti yang seluas-luasnya. Kalau kita sudah tidak setia, segala sesuatu bisa terjadi, bisa meninggalkan. Ya kalau meninggalkan, oke ya, pergi hilang entah kemana, nggak bertanggung jawab. Tapi bisa menyakiti, bisa merusak, bisa melakukan tindak kekerasan, bisa membunuh, bisa macam-macam. Nah, jadi sekali lagi, tindak perzinahan itu erat kaitannya dengan ini, dengan pernikahan. Nah, kalau kita punya masyarakat, ini kita kan bagian dari masyarakat ya. Apa yang membuat kita akhirnya punya punya banyak anggota masyarakat? Kita kan sebagian dari anggota masyarakat. Pertama-tama karena ada pernikahan, karena pernikahan atau perkawinan ada keturunan, begitu ya seterusnya. Nah, jadi masyarakat kita menurut Alkitab ya dibangun di atas pondasi, yaitu hubungan yang paling dekat laki-laki dan perempuan, pernikahan. Sebab tanpa itu tidak ada keturunan. Kalau kita mau angkat anak bisa, tapi dulunya begitu ya, kita bayangkan masyarakat kita itu lahir dari ikatan pernikahan yang akhirnya melahirkan keturunan, jadi banyak begitu ya. Ini tujuannya, berapa lama lagi saya punya waktu? 10 menit, oke. Ini soal pernikahan, sebentar. Ini. Nah, karena jangan berzina itu erat kaitannya dengan ikatan perkawinan atau pernikahan, maka perceraian itu sering dihubungkan ya dengan perzinahan. Nah, kalau tidak salah Yesus pernah bilang begitu ya. Kalau seorang kawin lagi kecuali zina, dia sudah berbuat zina juga. Jadi dengan contoh-contoh itu ya, dengan contoh-contoh di dalam perjanjian baru, lagi-lagi kita diingatkan bahwa selama, ini ingat ya, selama kita masih mengikat perjanjian dengan pasangan kita, maka itulah yang dipertaruhkan. Itu yang dipertaruhkan. Kalau contoh-contoh kasusnya mungkin nanti dalam tanya jawab ada yang mau berbagi ya. Kalau akhirnya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita ya, tapi kalau pada akhirnya ikatan pernikahan itu tidak bisa dipertahankan, ya, tidak bisa dipertahankan. Di dalam perjanjian lama perceraian itu diatur, tetapi di dalam perjanjian baru termasuk Yesus tidak terlalu mendukung perceraian itu. Karena itu kita dengar di dalam Matius ya, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Itu kan bukan berarti pasti tidak akan ada perceraian. Enggak sama artinya ya. Jadi gini, saya dipersatukan oleh Allah ya dengan istri saya. Opa, oma, bapak, ibu yang sudah menikah juga begitu kan, diberkati, dipersatukan oleh Allah. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekarang pertanyaannya, jadi tidak ada perceraian ya di dunia ini ya? Ada. Nah, nanti kita bisa berdiskusi. Kalau begitu,
dengan larangan jangan berzina ini, apa yang harus dipertaruhkan? Apa yang harus dipertaruhkan? Menurut Alkitab, menurut Yesus, yang harus dipertaruhkan adalah kesetiaannya. Kalau kita sudah tahu bahwa ternyata kita sudah tidak bisa saling setia lagi, maka ya tidak usah berpura-pura. Sebab kalau berpura-pura nanti ya salah satu konsekuensinya, salah satu akibatnya adalah perzinahan. Karena balik lagi ya, bolak-balik, perzinahan itu erat kaitannya dengan pernikahan karena dilakukan oleh orang yang sudah mengikat janji itu. Terus, nah ini soal perceraian di Amerika segitu, di Indonesia. Jadi pertanyaannya kan begini ya, karena perzinahan itu erat kaitannya dengan ikatan pernikahan, apakah perceraian itu jalan keluar supaya kita tidak berzina? Itu persoalan lain ya. Tapi angkanya semakin lama kayaknya semakin tinggi. Di Indonesia tahun 2022 kasusnya 516.334 yang terdaftar. Tidak terperinci ya berapa banyak orang Kristen yang akhirnya toh harus bercerai ya. Walaupun ayatnya ada ya, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, tapi statistiknya ada. Itulah kenyataannya. Ya, itulah kenyataan hidup kita. Tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa hukum yang ketujuh itu, jangan berzina itu erat kaitannya dengan janji kita dengan pasangan kita. Siapa yang ingat cerita apa itu Yohanes 8 ayat 3 sampai 11? Perempuan yang berzina. Hafal ya. Saya tidak tahu. Nah, Bu Pendeta ya, ada Bu Pendeta, ada Bu Pendeta mana tadi? Lina. Oh, di belakang. Satu lagi Pak Pendeta Marto enggak? Di Zoom ya. Saya tidak tahu. Tapi rasanya ketidaksetiaan tampaknya jadi problem buat kita sekarang ya. Tadi Pendeta Raya bilang sekarang banyak itu kan, banyak cerita-cerita tentang perselingkuhan ya. Tentang perselingkuhan. Nah, perselingkuhan itu menurut saya definisinya tergantung ya, itu luas sekali. Apakah kalau saya misalnya ya jalan dengan perempuan yang bukan istri saya, cuma jalan-jalan aja begitu ya, makan bareng, itu sudah dianggap selingkuh atau berzina. Tapi kesetiaan memang selalu diuji ya sepanjang masa. Jadi gembala-gembala Tuhan pasti, ibu bapak pendeta ya, saya bukan pendeta jemaat, pasti harus berurusan dengan domba-domba ya yang bergumul dengan kesetiaan ini. Faktornya macam-macam, bukan hanya satu, bukan hanya dua, dan bisa jadi satu orang harus menghadapi berbagai macam persoalan sehingga kesetiaan itu dipertaruhkan, begitu ya. Nah, tapi yang menarik dari apa yang dilakukan oleh Yesus, nampaknya dia tetap mengutamakan hukum kasih ya. Perempuan yang berzina itu tidak jadi dilempari batu, karena memang salah satu hukumnya begitu ada di dalam Taurat, di dalam Perjanjian Lama, dilempari batu sampai mati.
Jadi Yesus selangkah lebih maju, kira-kira begitu ya, dalam pengembalaan pada waktu itu, karena orang-orang yang membawa perempuan itu pegangannya cuma satu, dan kalau orang Belanda bilang saklek ya, ini hukumannya nggak ada lain kecuali dilempari batu, kecuali mati, nggak ada yang lain hukumannya itu. Nah, kita tahu ya apa yang Yesus katakan ya, oke, hukumnya dirajam sampai mati. Sekarang saya mau tanya ya, siapa di antara kalian Bapak Ibu ya, saudara-saudara yang tidak berdosa? Tidak ada satupun yang berani bilang saya. Satu-satu pergi, terus akhirnya Yesus memaafkan itu ya, mengampuni, tapi dengan satu pesan ya. Apa pesan Yesus? Ya, jangan berbuat dosa lagi. Jadi Yesus tetap menganggap perzinahan itu dosa, tapi pengampunan atau kasih itu ada untuk mereka yang mau melakukan apa pesan Yesus itu, jangan berbuat dosa lagi. Apakah kita semua 100% setia? Saya juga bisa bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya 100% setia kepada istri saya? Apakah istri saya 100% setia kepada saya? Hanya Tuhan dan istri saya yang bisa menjawab. Yang tahu ya, yang tahu. Tapi begitulah ya, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja, orangnya ya, gereja orang-orang yang percaya, bergumul kan ya, bergumul, nggak apa-apa. Masa kita tidak bergumul di dalam hidup ini ya? Kalau pertanyaan Yesus itu sekarang kita terima ya, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Nggak ada yang bisa angkat tangan ya, saya juga. Jadi pergumulan itu biasa, pergumulan hidup itu biasa. Yang penting kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang tidak baik, mana yang baik, gitu kan ya? Mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Kayaknya saya sudah habis waktunya, nah ini aja deh, terakhir ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang murni, semua yang manis, semua yang terpuji, jika ada yang baik dan layak dipuji, pikirkanlah. Nah, pikirkan hal. Jadi kita mikirnya yang baik-baik aja. Nah, itu menurut Paulus ya. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari pelanggaran hukum ketujuh itu? Ini aja. Pikirkanlah yang baik-baik. Tadi ada juga ini ya, mengisi pikiran kita. Ini William Barclay, mungkin tahu ya, ini apa? Ya, semacam motivator Kristen lah begitu ya. Mengisi hidup kita dengan pelayanan sehingga tidak ada waktu untuk bikin. Nah, opa oma pasti punya pengalaman yang banyak ini ya. Kalau hidup kita diisi dengan pelayanan itu luas sekali ya. Bukan cuma nyanyi atau ikut PA. Luas sekali. Pelayanan itu kan intinya apa? Intinya kita nggak mikir ke sini, tapi ke orang lain. Itu pelayanan. Coba deh kalau kita mikirin orang lain, bagaimana supaya orang lain baik, yang sakit jadi sembuh, yang tadinya lemes jadi semangat, gitu ya, yang tadi sedih jadi senang. Kita nggak akan mikirin yang jelek-jelek. Kita akan mikir yang baik-baik, karena kita mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Itu maksudnya pelayanan. Jadi kalau hidup kita diisi dengan pelayanan, pasti pikiran kita itu positif, diisi oleh hal-hal yang baik. Karena kita mau berbuat sesuatu untuk orang lain. Iya kan? Iya, coba aja. Nanti ya Pak Oma, pengalamannya ya dibagi ya. Kalau kita fokusnya melayani, itu artinya fokusnya kepada orang lain, bukan hanya kepada diri sendiri terus. Stres itu pasti kalau mikirin diri sendiri, kok saya begini. Kita sudah selesai dengan diri kita, kita mau melayani. Kita keluar, ya, selalu memikirkan bagaimana supaya saya bisa membantu, bagaimana saya supaya bisa memberi, bagaimana supaya saya bisa menghibur dan seterusnya. Itu pelayanan.
Nah, sudah selesai. Jadi, ya, tanya jawab ya. Cuma saya mau tutup dengan beberapa 1-2 kalimat. Jangan berzina itu, sekali lagi ya, jangan berzina itu erat kaitannya dengan kesetiaan. Jelas itu ya. Dengan janji kita di hadapan Tuhan dengan pasangan kita. Perzinahan itu ya mempertaruhkan kesetiaan kita dan kesetiaan kita dengan Tuhan juga sebenarnya. Lalu yang terakhir itu tidak perlu merasa bersalah, stres, sangat berdosa kalau kita ya, misalnya pernah tergoda untuk tidak setia. Tapi sudah lewat kalau yang opa oma ya, mungkin dulu ya nggak apa-apa juga ya, karena itu bagian dari pergumulan hidup kita. Yang kalau saya ya, yang paling penting adalah kita belajar dari pengalaman hidup kita. Sama seperti kalau kita mendengar perintah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bisa nggak kita tuntaskan dalam waktu 1 bulan? Kita jadi orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Nggak bisa. Setahun kita jadi orang yang bisa mengasihi Tuhan? Nggak bisa. Jadi kapan kita bisa? Sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Kita belajar untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tidak akan pernah selesai. Yang penting kita tahu apa yang baik, gitu ya. Yang harus diperjuangkan adalah kesetiaan, bukan pengkhianatan. Nah, jadi itu yang harus ada di kepala kita, hati kita, pikiran, akal budi kita, semuanya. Jadi fokusnya ke situ. Oke, saya sudah selesai. Oke Pak, terima kasih. Nah sekarang kita udah mendengarkan tentang hukum ke-7 ya. Saya yakin nih banyak nih yang menggelitik nih ya, yang mau bertanya. Nah, bertanya tidak bayar malah dapat hadiah, ya kan? Nah, saya persilahkan sekarang ya, nggak bayar ya. Ini kan ada pakarnya, Pendeta Agus. Silakan bertanya, siapa yang mau bertanya, langsung saja. Waktu kita nggak banyak karena kita masih ada sesi doa ya. Siapa yang mau bertanya, langsung saja. Ya Pak, silakan. Namanya Pak? Pak Imam. Ya, selamat malam. Bu, Pak Agustinus Pendeta. Jadi gini Pak, pertanyaan saya Pak. Itu Keluaran 20 kan dikeluarkan pada saat awal ya, setelah kejadian, setelah bangsa Musa keluar dari bangsa Israel dan Musa keluar dari Mesir. Timbullah Keluaran 20. Nah, tapi kita tahu ya Raja Salomo ya Pak. Raja Salomo istrinya banyak Pak. Katanya kalau ada istrinya sampai 1000 lah gitu. Nah, katanya. Cuman kalau kita baca di Alkitab nggak ada sampai istrinya sampai 1000. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kan jangan berzina. Tapi ada pernikahan untuk supaya bisa jangan berzina pernikahan. Nah, apakah ini pemikirannya Salomo ya atau apa cara dia ya? Wah, ini saya nggak boleh berzina, tapi saya pengen saya nikahin aja istri banyak-banyak gitu kan? Karena dia raja, dia sanggup lah gitu kan? Nah, apakah itu ya Pak? Nah, sedangkan kalau di perjanjian baru itu kita setelah diperbarui oleh Yesus Kristus bahwa saat ini kan kita sebagai orang Kristiani hanya boleh setia pada satu pasangan, begitu kan ya Pak? Cuman saya juga belum lihat ayatnya dari Matius sampai ke Yohanes itu belum lihat ada Yesus menyatakan secara tegas harus ada satu orang istri. Tapi di mana ya? Mungkin setelah kalau tidak salah di Korintus atau di mana ya disebutkan bahwa seorang penatua harus adalah pasangan dari satu orang yang setia gitu. Saya lihat itu. Nah, itu. Pertanyaan saya apakah memang karena itu cara-cara Salomo supaya dia melegalkan gitu, mensahkan supaya saya bisa menikmati, ya udah lewat pernikahan ya saya nikahin lah istri banyak-banyak. Gitu loh Pak. Pertanyaan saya. Makasih. Terima kasih Pak Imam. Silakan Pak, langsung jawab saja. Ya, terima kasih Pak Imam. Nah,
Jadi kalau Salomo mau dijerat gitu ya dengan hukum sulit ya, karena dia raja dan statusnya itu gundik, dan itu salah satu institusi pernikahan yang memang waktu itu ada. Di slide saya tadi nggak sempat dibahas. Itu ada. Saudara-saudara kita orang Muslim punya hukum ya. Walaupun sekarang jauh lebih sulit dilakukan itu. Maksimal bisa punya istri berapa ya? Saya lupa. 4 ya. 4. Tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Kalau itu sah, resmi, ya itu bukan zina. Bukan zina. Nah jadi kalau menurut saya sulit untuk mengatakan Salomo berzina karena dia raja dan statusnya itu. Statusnya. Nanti di dalam sejarah kita tahu ya, lama-kelamaan itu bukan cuma tidak populer tapi tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Satu aja repot gitu ya. Ya sama yang perempuan bisa bilang begitu, yang laki bilang gitu. Tapi kalau yang ingin sungguh-sungguh bergumul di dalam kesetiaan itu kan menarik ya. Sering ribut tapi toh tetap setia. Iya kan? Iya, nanti baikan lagi. Siapa yang nggak pernah bertengkar dengan pasangannya? Kayaknya nggak ada ya. Yang baik-baik aja gitu kayaknya nggak ada. Nah, jadi kalau pertanyaannya kembali ke sana, kalau kita tanya kepada Salomo mungkin ya itu caranya dia nggak akan dianggap sebagai pezina, nggak mungkin. Kalau dia melakukannya dengan sengaja ya, kalau dia melakukan dengan sengaja. Daud berzina karena dia mengambil istri orang lain. Tapi kalau statusnya gundik, kan banyak, bukan hanya di Israel kuno ya, di dunia kuno, di Cina, di Timur Tengah kuno, di kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia juga, ya kan? Raja-raja Jawa kan banyak itunya, istri dan selirnya ya, selirnya. Masih kan? Hamengkubuwono yang sekarang seberapa? 10 ya? Itu dari Hamengku. Iya, saya tahu juga bahwa dia punya beberapa. Nah, itu kan bukan perzinahan. Ya. Tapi maksudnya nggak ada rencana ke situ ya Bapak ya. Wah, bercanda. Oke. Iya, gitu. Sudah menjawab Pak Imam, kira-kira nanti mungkin kalau kurang jelas kalau ada waktu bisa berkontak. Terima kasih sudah. Tidak. Oke. Berpartisipasi ya. Ada lagi? Satu lagi mungkin ya. Waduh. Jadi, ada dari kita kasih kesempatan dari Zoom dulu ya. Dari Yuliana Alinda, apakah Abraham bisa dikatakan berzinah ketika menghampiri Hagar atas saran Sarah istrinya? Oke. Silakan Pak. Baik, ini pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan ini menurut saya ya harus dilihat dari cerita yang lebih besar, kerangka cerita yang lebih besar. Tahu ceritanya kenapa Abraham harus mengambil Hagar sebagai istrinya? Karena nggak punya anak. Coba kalau kita jadi Abraham, ya pertama kalau kita jadi Abraham dan Sarah tentunya ya, sudah dipanggil jauh-jauh dari kampung halaman, sudah enak hidupnya, sudah kaya di sana, ya kan? Abraham itu kan banyak sekali hartanya. Disuruh ke tempat yang dia nggak tahu kalau di sana bisnisnya sukses juga. Kalau enggak, tapi dia nurut aja. Pokoknya saya percaya Tuhan akan menyertai saya. Tuhan bilang katanya saya akan menjadi bangsa yang besar. Bagaimana caranya menjadi bangsa yang besar kalau sampai tua nggak punya anak? Nggak punya anak. Nah, kalau kita tahu kultur, budaya, adat istiadat, hukum pada waktu itu, maka apa yang dilakukan oleh Abraham itu lumrah, bukan perzinahan. Atas izin istrinya lagi. Ya. Jadi institusi pernikahan pada waktu itu jelas berbeda
dibandingkan dengan sekarang. Nah, kita harus menjelaskan seperti itu. Lagi pula tadi saya sudah bilang ya, ini ya terkait dengan janji Tuhan kepada Abraham. Nah, setelah Ismail lahir, anak dari Hagar kan Ismail ya. Ya. Ismail diberkati Tuhan atau tidak? Ada di dalam Alkitab loh. Diberkati. Jadi kamu nggak usah sedih Abraham, karena kan Sarah mengusir itu ya Hagar sama Ismail. Kamu nggak usah khawatir, karena Ismail itu akan kujadikan bangsa yang besar juga, akan kuberkati juga. Jadi kalau orang yang belajar teologi ya, kayak ibu pendeta, bapak pendeta bilangnya secara teologis gitu ya, secara teologis, maka apa yang dilakukan Abraham ya bukan perzinahan, karena Tuhan sendiri ya memberkati Ismail, dan akhirnya kita tahu kan ya, kita tahu akhirnya Abraham punya anak dari Sarah. Cerita itu kan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ingkar janji. Justru Abraham dan Sarah itu bolak-balik di ini ya, diuji gitu ya. Pernah ke Mesir karena kelaparan, itu nyaris ya, karena Sarah diambil oleh Firaun. Tapi akhirnya Tuhan intervensi, karena Tuhan akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Tuhan sudah janji, ya nanti pasti akan ditepati. Cuma masalahnya sekarang, orang-orang yang diberi janji ini kan harus bergumul. Nah, salah satu pergumulannya adalah ketika, ya mungkin gak sabar kali ya, udahlah kamu ambil itu Hagar, supaya punya keturunan. Waktu itu keturunan itu penting. Nanti hartanya siapa yang mewarisi? Abraham pernah bilang ya saya nggak punya anak, nanti yang mewarisi harta saya ini siapa? Eliezer. Tapi Tuhan bilang, oh enggak, bukan Eliezer, anak kamu. Nah akhirnya ya, ini salah satu bagian dari pergumulan iman Abraham dan Sarah. Yang jelas dipahami, dimengerti oleh Tuhan. Oh begitulah ya, Abraham nggak terlalu nggak terlalu mulus juga jalannya, walaupun imannya tetap teruji. Tapi bagian dari ujian iman itu salah satunya adalah ketika ia harus mengambil Hagar sebagai perempuan yang, nah ini kan tujuannya bukan main di belakang gitu kan ya, bukan. Tujuannya supaya punya anak, supaya punya keturunan, begitu. Nah, jadi pertanyaannya kalau itu ya, di dalam Alkitab sendiri sulit kita untuk mengatakan bahwa itu berzinahan. Allah memberkati Ismail. Ya, jadi saya harap Yuliana tadi bisa terjawab ya pertanyaannya, dan nanti kalau ke gereja bisa menghubungi saya untuk mendapatkan souvenirnya ya. Jadi saya adil. Rupanya tadi saya udah satu lagi. Setelah itu kita akan masuk sesi doa. Harap semua sabar menunggu, nanti kita akan sama-sama berdoa ya. Oke, silakan Bapak berdiri menyebutkan nama. Malam Pak Pendeta. Sebagai manusia, Pak, siapa Pak? Nama saya Saud Pak. Pak Saud. Kita semua mengerti untuk hukum kelima jangan membunuh, karena hidup itu adalah milik Tuhan. Dan hukum yang jangan hukum keenam itu ya. Nah, ketujuh ini jangan berzina. Intinya kan ada hasrat kita yang harus ditahan. Padahal hasrat itu kan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Nah, persoalannya ketika itu dilakukan zina, haruskah dengan koridor, haruskah dengan tata cara, dan bagaimana ketika seorang anak umat Kristen yang mempunyai hasrat yang berlebihan, itu untuk mengatasinya bagaimana untuk mendapatkan hidup kekudusannya dalam hasrat yang terlalu berlebihan di soal itu Pak? Apakah yang dia perlukan itu seorang psikiater atau seorang rohaniawan Pak? Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Ini untuk
Yang lajang atau yang ya? Apa saja kali? Yang semua. Ya, oke. Oh. Yang general. Tapi kalau kembali ke hukum yang ketujuh ini, jangan berzina, itu jelas ya. Ini kaitannya dengan kesetiaan. Nah, sekarang kalau pertanyaannya menjadi umum, general ya, kita ingat nasihat Paulus ya. Apa misalnya kita ingat tentang? Ya, tapi bukan itu. Yang ada kaitannya dengan apa? Dengan hasrat dan sebagainya. Jadi Paulus pernah bilang begini ya, kalau bisa seperti aku, maksudnya seperti aku sendiri. Wah, ini kalau nasihat Paulus ditelan mentah-mentah, kalau bisa sendiri. Kalau bisa sendiri, orang di ibadah itu pendeta mendoakan supaya dapat pasangan, ya kan? Walaupun kita nggak minta, tetap aja didoakan supaya dapat pasangan. Kalau bisa sendiri. Nah, kalau nggak bisa, apa kata Paulus? Iya, menikah. Iya. Kalau masalahnya terlalu kompleks, tadi Bapak, saya setuju. Kalau sudah terlalu kompleks, maka pendeta, gembala bisa bekerja sama dengan psikiater atau psikolog. Dan itu saya tahu itu dilakukan oleh beberapa jemaat yang saya tahu ya, tapi saya pikir itu dapat dipertanggungjawabkan secara teologis. Yang sederhana begini ya, kalau kita mau membuka bisnis kecil-kecilan ya, buka toko, buka warung atau apa begitu ya, mana yang lebih bisa membantu kita? Seorang wira swasta atau pendeta? Ya, seorang wira swasta, anggota jemaat misalnya, kita minta tolong. Masa minta tolong pendeta yang jelas nggak punya latar belakang itu misalnya? Sama juga. Apa masalahnya? Cari ahlinya. Pendeta itu kan bukan segala-galanya. Tergantung definisinya di GKI itu apa ya. Tapi di gereja saya GKJ, tugas pendeta itu pertama-tama mengajar. Mengajar, lalu mengembalakan bersama-sama dengan penatua. Nah, itu kalau di gereja saya. Nah, apa fungsi pendeta, gembala? Dikembalikan. Nah, sehingga nanti jelas sebenarnya. Nggak perlu ragu kalau kita minta tolong pendeta, nanti pendetanya cari partner yang bisa menolong ya masalah kita. Satu kurang, nanti dari disiplin yang lain membantu lagi. Jadi semua dipakai oleh Tuhan untuk tadi ya, setia, tidak berzina. Karena sekali lagi, kalau ikatan itu dikhianati, bayangkan saja. Di film-film sudah banyak ya ceritanya ya. Di novel-novel ya, kalau kesetiaan itu dikhianati, banyak yang rusak, banyak yang kecewa, banyak yang sakit hati. Ya, akibatnya banyak yang rusak gitu. Jadi sekali lagi intinya adalah carilah pertolongan kepada orang yang tepat. Saya yakin gembala Tuhan tahu ya bagaimana cara mencari jalan keluar yang baik untuk persoalan yang memang harus dihadapi bersama-sama oleh orang-orang yang ahli, kira-kira begitu. Oke, gimana Pak Saud? Sudah bisa ya? Oke, terima kasih Pak Saud sudah berpartisipasi ya. Ya Pak, saya kira karena waktunya mestinya sih pasti banyak nih, ada pro kontra nih, saya yakin tadi. Ya, pro kontranya di mana? Ya mungkin apakah cuman persinahan tuh cuman masalah seksual, apakah ada masalah pikiran atau dan sebagainya. Tapi mungkin karena waktunya tidak mencukupi, kita harus ada waktu doa. Ya mungkin bisa dibikin lanjutannya ya untuk hukum ketujuh ini ya, karena menarik gitu. Jadi terima kasih untuk Pak Agustinus, kita beri tepuk tangan dulu ya. Terima kasih Pak.